Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat semua ya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenyamanan hidup, dan juga bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi saudara-saudara, saya hari ini akan menyampaikan tentang manajemen humas. Sebetulnya saya sudah memposting sebuah buku di Si Pejar. Jadi nanti Anda akan saya mintakan untuk menyampaikan pemahaman saudara atau hasil bacaan saudara terkait referensi. Kalau yang saya posting sebelumnya adalah buku berbahasa Indonesia, nanti akan saya posting buku yang yang sebelumnya bahasa Inggris, nanti akan saya kirim yang bahasa Indonesia. Humas ya, jadi memang di era modern, sekolah-sekolah dalam konteks modern juga harus memiliki satu unit yang dinamakan hubungan masyarakat, atau dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan public relation. Nah, humas ini bisa kita terjemahkan sebagai upaya dari organisasi atau usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kerjasama. Nah, ini kerjasama dengan pihak luar, kerjasama dengan masyarakat sekitar, atau bahkan untuk sekolah-sekolah yang berbasis vocational itu kerjasama untuk membangun dunia usaha ya. Kalau untuk sekolah luar biasa, tentu kerjasama di sini bisa dilakukan antara orang tua atau sekolah dan orang tua, sekolah dengan sekolah lainnya, atau sekolah dengan klinik kesehatan, sekolah dengan lembaga terapis, lembaga psikologi, yang tujuannya adalah untuk mencari penyelesaian atau solusi atas permasalahan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Kita mengutiplah salah satu definisi dari humas, yaitu The International Public Relations Association ya. Saya melihat di sini humas itu upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayak. Nah, ini artinya bahwa humas itu sebagai upaya ya, sebagai upaya untuk membuat kerjasama atau jaringan kerjasama. Kenapa disebut fungsi manajemen ya? Ini karena memang di humas itu bagian dari membangun atau action ya. Kalau dalam bahasa GRTRI itu disebut sebagai implementation. Oke, humas. Nah, kalau di sekolah Anda mungkin mengenal ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan ada wakil kepala sekolah bidang humas. Nah, di sini terlihat bahwa humas itu menjadi sangat penting. Paling tidak fungsi humas itu pertama mengembangkan pengertian masyarakat, artinya memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, untuk menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah. Jadi humas harus bisa menyerap ya aspirasi dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk meminta atau untuk memperoleh bantuan dari masyarakat. Dalam konteks ini memang sekolah di kita itu kan untuk sekolah negeri khususnya ya. Kalau sekolah swasta nggak ada masalah meminta bantuan dari masyarakat. Kalau sekolah negeri tidak boleh yang sifatnya memaksa. Maksud saya adalah ditetapkan nominal dan waktunya gitu, kayak zaman dulu SPP gitu ya. Nah, kalau sekarang itu cukup dengan sumbangan.
itu diatur dalam Permendikbud ya nomor 75 tahun 2016. Oke, humas juga menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Artinya yang keempat ini, humas itu harus bisa mengajak masyarakat dan membangkitkan masyarakat bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tapi juga termasuk tanggung jawab masyarakat. Mengikutsertakan masyarakat secara kooperatif. Yang kelima, yaitu ini adalah bagian dari fungsi humas ya. Kita harus bisa mengajak masyarakat supaya turut memperhatikan sekolah. Yang keenam, memperkokoh tujuan serta peningkatan kualitas hidup. Ya, ini artinya humas itu harus memperbaiki citra gitu kan di sekolah. Dan ketujuh, menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah ya. Ya maksudnya adalah supaya menarik bahwa masyarakat itu lebih tertarik dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, saya sengaja ya sekarang tidak menampilkan PPT. Saya tampilkan gambar dan suara, tapi tidak ada PPT-nya. Anda diminta sebetulnya nanti untuk membaca buku secara langsung, tapi ini adalah saya menyampaikan bagian-bagian pentingnya saja dari buku Humas Pendidikan. Baik, Anda juga harus mempelajari terkait dengan tadi yang saya sampaikan. Ada, kalau humas itu harus mencermati mencermati peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sumbangan, yaitu Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Berikutnya kita akan bahas tentang humas di pendidikan ya. Baik, humas di pendidikan itu ada beberapa kegiatan yang biasanya berhubungan dengan kehumasan, yaitu hubungan sekolah dengan orang tua murid, hubungan guru tenaga pendidik dengan masyarakat, hubungan komunikasi antara siswa dengan masyarakat, hubungan sekolah dengan komite sekolah, dan hubungan sekolah dengan lembaga instansi lainnya. Dan itu lingkup kegiatan humas ya. Baik. Nah, dalam menjalankan kegiatannya, humas perlu memperhatikan asas. Pemberian asas. Jadi seorang petugas humas itu tidak bisa bekerja atas semaunya sendiri gitu. Artinya harus memperhatikan beberapa hal. Ada 6. Salah satu yang pertama adalah pemberitaan yang resmi dan objektif. Jadi kalau seorang petugas humas itu jangan bikin info versi sendiri, tapi harus info yang resmi ya. Yang kedua, keberesan intern instansi ya. Artinya apa? Humas itu harus bisa juga menata informasi dan juga kondisi internal di instansinya. Jadi maksudnya gini, kalau UM misalkan ya, humas UM tentu harus bisa menampilkan berita-berita yang terbaik yang ada di UM gitu kan. Kemudian yang ketiga, harus bisa menarik dukungan publik. Nah, seorang humas itu berupaya lah supaya publik itu memperhatikan atau memberikan respon positif terhadap lembaga kita. Keempat, melangsungkan hubungan. Jadi jangan sampai humas merusak hubungan yang sudah baik yang terjadi antar instansi kita dengan instansi lain. Kemudian memperhatikan opini publik. Nah, ini juga penting ya. Jadi pada saat seorang humas bekerja harus melihat bagaimana opini publik. Ya biasanya intinya humas itu jangan membuat suatu kontroversi gitu kan. Kemudian kita memang humas juga berorientasi pada peningkatan mutu kegiatan. Maksudnya humas di sini misalkan humas suatu sekolah SLB ya, paling tidak humas bisa memberikan feedback kepada sekolah bahwa masyarakat itu menginginkan mutu yang seperti apa.
Nah, nanti humas juga bisa berperan untuk mengevaluasi apa yang sudah dilaksanakan di sekolah. Oke, itu beberapa hal. Kemudian jika saudara-saudara berperan sebagai humas, sebetulnya ada beberapa ini ya, tahapan lah. Jadi kita sebelum bekerja sebagai seorang humas itu tentu mereka pertama harus memiliki skill dalam artian skill untuk menyiapkan draft berita apa yang akan disampaikan. Jadi misalkan pertama kalau humas sekolah itu ini harus terintegrasi dengan pimpinan. Artinya kepala sekolah tahu apa yang akan disampaikan oleh pihak humas. Kemudian juga pihak humas itu harus bisa menerjemahkan kebijakan-kebijakan pimpinan. Jadi tidak boleh humas itu berseberangan, ya apalagi nggak nyambung dengan yang ada di sekolah. Nah, itu masuk dalam kategori persiapan. Jadi memang harus membuat persiapan matang. Yang kedua, memang sebelum pemberitaan disampaikan perlu ada rapat koordinasi atau paling tidak menyampaikan kepada pihak-pihak terkait yang ada di sekolah. Karena biasanya ada masyarakat begitu dapat info dari humas itu langsung mengkonfirmasi ke guru. Nah, celakanya pada saat guru itu tidak mengerti atau tidak tahu. Jadi akhirnya saya melempar saja. Oh, itu urusannya humas, saya nggak tahu. Nah, inilah perlunya koordinasi. Jadi saudara kalau berperan sebagai humas perlu menggalang koordinasi. Dan yang ketiga tadi itu sebetulnya humas itu harus objektif. Walaupun kita menginginkan penyampaian lembaga terbaik tentang info kelembagaan, tapi harus tetap objektif dalam menyampaikan data. Karena biasanya ada masyarakat yang kritis. Mana ini yang disampaikan humas tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu bisa jadi masalah karena yaitu ya seperti mengada-ngada. Akhirnya kan muncul istilah ya pencitraan itu. Oke, jadi kehumasan itu di sekolah memiliki fungsi yang sangat kompleks. Humas itu juga mulai berperan mulai dari penerimaan siswa baru, ya, penyampaian informasi tentang kriteria penerimaan siswa baru, penyampaian informasi tentang proses pembelajaran di sekolah, keunggulan sekolah, mungkin upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sekolah. Kemudian juga humas ini juga bisa memberikan kenyamanan, keyakinan kepada orang tua bahwa peserta didik yang sekolah di lembaga kita itu akan aman dan juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, itu saya kira ya sebagai penjelasan umum. Untuk lebih spesifiknya saudara harus mempelajari buku yang saya posting di Si Pejar, dan saudara akan saya berikan beberapa pertanyaan di assignment yang harus saudara baca, yang harus saudara jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.